welcome back to Cadica. Nah, sebelumnya nih gue ngucapin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di part kedua ini gue ngundang lagi nih teman gue namanya Mas Turs. Nah, gue mau bincang-bincang santai ngalor ngidul. Katanya kan dia sukanya santai. Ini kayak gini nongkrong. Nah, gue anggap aja nongkrong sekalian bikin video gitu kan. Santai. Itu arsip ya bang ya, arsip Arsip. video kita bang. Iya. Nah, kan tadi yang video sebelumnya nih, kalian bisa lihat dulu nih, biarin kalian tahu siapa sih Master. Kok tiba-tiba diundang lagi bikin part 2 kan. Nah, kalian bisa nonton dulu nih. Nah, Master, kan tadi di part sebelumnya kan kita nyenggol tentang perkuliahan lo nih, Bang. Iya, Bang. Gimana sih menurut lo tanggapan lo dunia lo kuliah semester berapa nih, Bang? Kalau boleh tahu dulu nih. Baru semester 2, besok semester 3 kalau lulus. Lo lulusan tahun Lulusan nih sama kayak lo. tahun berapa, Bang? Lupa kan lo? 19. Oh, iya. 19. Lulusan tahun 19, berarti kan lo belum lama lagi, belum lama lah bang ya hitungannya. Berarti kan lo masih ada bau-bau bocah SMA. Betul. Putih abu-abu, cinta Yoi, monyet. cinta Lo pernah monyet. ngerasain nggak sih cinta monyet lo bang? Nih, pernah sampai aku jilat ya. Jangan ngomongin cinta dulu nih. Wes, bahaya, bro. Bahaya bos. Iya. Nah, gimana sih bang menurut lo bang perbedaan dunia perkuliahan dengan dunia SMA? Perbedaan, kalau ngomongin perbedaan tuh nggak terlalu jauh sih. Cuman bedanya kalau di kuliah ya rada bebas aja. Jadi tuh lo nggak dipantau sama guru kan. Kalau SMA dipantau guru gitu kan. Lo ngelakuin gak masuk dikit, di absenin gini, di telepon orang tuanya. Anjay. Kalau udah kuliah, ya boro-boro dosen ngabsenin atau kan. Inget nama lo kagak dosen mah. Gitu, kecuali lo mahasiswa yang berpengaruh di kampus. Berarti lo nggak berpengaruh dong bang? Kagak, gue mah gak berpengaruh gue. Kan tadi lo bilang bang kuliah itu lebih bebas, lo nggak diatur-atur guru. Berarti kuliah itu dosen udah nggak peduli lagi dong bang sama lo dong? Ya peduli, ada lah yang namanya istilah dosen wali, itu dosen dari program studi lu gitu. Jadi buat mantau lu juga tapi nggak terlalu intens banget. Ya tau lah lu nggak masuk berapa kali, terus nilai D lu berapa gitu. Jadi ibarat kata ibu ya, ibu kos. Ya ibu kos lah, tahu doang gitu. Negor mah dikit-dikit, tapi nggak terlalu intens kayak guru SMA, sampai lu diteleponin mak lu. Gitu kan, lu lagi kuliah kan, emak lu ditelepon lu panik. Wah, buset nih, gua ngapain anak orang nih. Oh iya benar juga. BTW di kuliah ada BK nggak sih bang? Ya nggak ada sih, kayak konsultasi konseling gitu doang, nggak kayak BK SMA gitu ada ruangannya khusus, kagak. Paling kayak konsultasi online atau nggak konsultasi ketemu dosen wali, ketemu dosen apa yang udah dipercaya buat megang konsultasi itu. Oh berarti kalau kuliah itu rambut boleh gondrong nggak sih bang? Rambut boleh gondrong nggak? Celana boleh di begi atau di cutbray? Baju boleh nyingkrang apa enggak? Itu. Kalau itu sih tergantung style masing-masing. Kuliah tuh nggak ngatur style sih. Lo mau acak-acak mau mohak sebelahnya botak, setengah kirinya kagak juga udah aman kan. Oh, iya. Yang penting lo percaya diri aja. Itu teknik boleh tuh bang ya? Ya boleh. Kalau nggak malu lo mohak. Gitu aja. Soalnya di kuliahan gua, nih gua kasih tau dulu, gua kuliah juga nih di anak teknik juga, gua kuliah di Politeknik Kesehatan Jakarta 2. Wis, mantap ya bang ya. Itu bang, masukin lumayan kedinasan tuh. Kesehatan, yoi. Itu di kita diatur bang, rambut gak boleh gondrong. Boleh sih ada gondrong, tapi nggak boleh namanya setelan amburadul. Soalnya kita ada seragamnya juga, tapi seragam nggak setiap hari pakai bang. Mungkin khawatir kali lu lagi garu-garu ketombe lu jatuh ke obat ya kan, lagi medis-medis ya kan. Gak apa-apa, siapa tuh tercipta obat-obat bang. Obat baru dari ketombe. Wih, ada inovasi, Bray. Apa sih bro? Bagus, Gak bagus. sengaja. Mahasiswa memang begitu biasanya. Iseng-iseng ya. Iseng-iseng gak sengaja, toto jadi karya bang. Wih, jadi karya. Kali karya mawang kan tuh. Jason Ranti itu kan orang-orang kuliah tuh. Orang-orang- Komika-komika kan bang. Apa orang-orang sastra ya? Orang-orang sastra. Ya, Nah, kan tadi lo senggol dikit tentang kuliahan lo bang. Berarti kuliahan itu nggak pengaruhin lah, kayak lo SMA kan dulu tuh kayak wah lo rambut lo gondrong nih, ngumpet di kamar mandi. Lo pernah ngalamin gak bang? gue sih alhamdulillah SMA nggak pernah gondrong. Iya lo kan OSIS ya bang ya. Gue masih. Iya. Ngumpet. Parfum ngumpetin. Ada sidang BK. Ada sidak. Udah kayak PNS bang kita bang. Iya, di sidak. Rambut lu, HP lu, borok aja di sidak ya. Udah boleh bang ngerokok. Boleh. Rokok sama dosen juga kalau udah kenal deket mah boleh-boleh aja.
Mabok boleh mabok. Mabok lah. Mabok mah itu mah privasi aja. Privasi aja. Kalau lagi ngobrol-ngobrol kan biar pikiran lu terbuka kan biasanya butuh asupan. Asupan tetap lokal. Orang tua. Nah, Bang, kan lo kuliah nih, Bang, Nah, Kuliah itu terkenal dengan mahasiswa yang kritis, yang kritik. Nah, tadi lo sebelumnya nyinggung mahasiswa itu bebas. Nah, itu gimana sih, Bang, maksudnya bebas ke kritik? Kan padahal kita aja yang di bawah tekanan, yang di serba hidupnya diatur itu kita nggak ada kritik-kritik, nggak ada kritis-kritisnya gitu, nggak ada semangat-semangatnya. Tapi kenapa ketika kita dikasih kebebasan bisa ada tuh pemikiran masyarakat, oh ini mahasiswa, pemikirannya kritis, mahasiswa benar pasti gitu. Itu maksudnya gimana, Bang? kan yang namanya mahasiswa itu adalah orang-orang yang udah terpilih gitu. Nice. Yang bisa masuk mahasiswa itu terpilih. Jadi itu walaupun lo dikasih kebebasan juga, nalar lo tetap jalan, logika lo tetap jalan. Jadi buat berpikir kritis itu ibaratnya udah jadi basic dasar yang harus dipunya setiap mahasiswa. Gitu. Lu mau masuk kuliahan aja, mau milih kampus, milih jurusan, itu kan udah makin berpikir kritis sesuai dengan kecerdasan lu, passion lo apa, itu kan termasuk berpikir kritis juga. Makanya itu orang-orang terpilih yang bisa jadi mahasiswa itu. Oke. Nah, Bang, nih kan lo termasuk anak teknik nih. Dulu nih di anggapan orang-orang luar nih, oh teknik keras, teknik kejam, nggak beda nih sama universitas-universitas yang nggak pakai nama teknik nih. Itu bener nggak sih, Bang, isu-isu itu, Bang? Ya kalau dari sisi keras sih, ya mungkin ada beberapa. Itu kan tujuannya buat membangun rasa solidaritas tiap angkatan ya. Iya, Jadi benar. itu semakin dekat tiap angkatan semakin mudah buat mendirikan suatu organisasi. Jadi lu punya kedekatan tiap masing-masing lah. Lu jadi ada ikatan batin, rasa kepedulian dari solidaritas itu. Jadi pas lagi ditatar apa masa ospek ya? Masa ospek. Masa ospek tuh ya lu terhati solidaritas lu. Semakin banyak lo ngobrol, semakin banyak lo ngumpul-ngumpul nongkrong gitu, ya lu semakin ada ikatan batin antar sesama. Jadi lu udah tahu nih orang ini cocoknya di posisi apa, karakter apa. Jadi buat memposisikan di organisasi itu udah gampang, udah ada gambaran besarnya. Oh. Nah, BTW nih lo udah pernah kena ospek belum nih, Bang? Udah ngomongin ospek panjang lebar lo bilangnya belum pernah. Gue belum pernah sih, Bang, sebenarnya. Gue tahu nih teknik apa ya, batu bara kan namanya? Pertambangan. Oh, teknik pertambangan. Kira gue pertambangan batu bara, Bang. Banyak ya ada. Iya sih, emang rata-rata emang dari definisi teknik pertambangan juga itu mengolah hasil bumi, terutama batu bara dan sisanya material yang lain, mineral lain kayak Timah, silver, timah, tembaga, perunggu, emas. Tuh. Berarti lu angkatan pertama nih, Bangnya di ITERA. Nggak ada ospek-ospekan sih. Tapi nggak tahu ke depannya mungkin ada cutting-cutting lain mau iseng ospek kan. Wah, kalau gue ngalamin nih, Bang, di teknik nih, gue berbagi cerita ke lo aja nih, Bang. Biarin lo bisa tahu nih. Tahu anak rasa teknik tatar gimana ya. Oh, gue tadi ngomongin teknik keras. Tapi nggak tahu. Gue nih di ospek, Bang. Heeh. Jadi tuh ada namanya ospek umum, tapi ospek itu nggak kayak dulu, nggak kejam, nggak Iya, kayak nggak suruh makan nasi di atas rumput. rumput, nggak ada. Dulu tuh nggak ada, cuma kayak kita cuma diajarin kepemimpinan, bagaimana jadi orang yang peduli akan sesama, kekeluargaan. Mungkin lebih terkontrol lah sekarang ya kalau Kontrol, semua udah ada batasan-batasannya, Bang. Nah. Udah nggak seliar dulu kan. Kalau dulu kan, weh kalian semua, mulai sekarang hak asasi manusia kalian saya cabut selama masa ospek. Wah, itu dulu ada tuh kayak gitu. Sekarang juga ada. Sekarang ada nggak? Nggak ada, Bang. Lu bayangin aja hak asasi manusia gue dicabut dong begitu aja dengan kata-kata omongan dia dong, Bang. Berarti intinya sekarang manusia lebih menghargai akalnya daripada egoisnya. Iya, betul tuh. Manusia yang memanusiakan manusia, Ya, Bang. Kan itu. banyak tuh ada manusia yang Lanjut Bang. Gimana nih, Bang? Nah, di ospek itu gue nih yang ngalamin ospek tuh, Bang. Wah, kaget, Bang. Jadi kalau di ospek gue tuh, kalau manggil kakak-kakak tingkat atau kakak-kakak yang tingkat yang udah senior itu ada panggilan julukannya masing-masing, Berarti Bang. khusus gitu. Khusus di angkatan gue namanya Raka Agung. Raka itu buat cowok. Kalau cewek namanya Rakanita Agung. Nah, dan di situ tuh apa ya, banyak deh suka dukanya itu. Wah, emang benar kuliah itu enak. Sebebas-bebasnya kita tuh kita jadi tahu koridor lah. Iya. Tahu koridor tuh, wah seru deh, fun. Pokoknya ospek yang dibilang orang nih yang di luar harus bangun pagi jurit malam,
itu nggak sepenuhnya bener bang. Emang ada jurit malam tuh, kita sebelumnya sholat subuh, kita jurit malam itu melatih kekompakan, kecerdasan. Jadi kita setiap pos itu tuh biasanya mau mengajarkan kita sesuatu, Poin-poin terpentingnya poin-poin masing-masing. terpenting. Nah terus pas selesai itu biasanya ada nih tanyain setiap pergu nih, apa lo dapat dari poin ini kalau salah itu ada dapat hukuman. Kalau dari lo sendiri bang, overall lo dapet apa dari setelah ngalamin ospek itu, dapet apa? Wah banyak bang, gue kayak di ospek itu ada namanya kedisiplinan, tanggung jawab, kebersamaan. Kayak misalnya ini apa ya? Contohnya kayak lu menjaga amanah. Jadi sebelum lo ngelakuin jurit malam, lo dikasih alat-alat nih. Oh jadi buat ibaratnya benda yang nggak boleh hilang gitu apa ya gimana? Enggak, itu benda nih kita nggak dibilang dikasih, cuma disediain doang. Oh dia. Sediain doang kayak korek 4 biji, 4 batang korek. Terus lo dikasih lampu, dikasih jas hujan buat jaga-jaga kalau hujan. Terus kasih slayer itu kalau di kuliahan gua nih sebagai jati diri bang. Jadi selama lo melakukan ospek itu jangan sampai jati diri lo hilang, apalagi jatuh apalagi hilang gitu bang. Oh kayak warna selayarnya ada juga bang, khusus gitu. Ada itu mengandungkan Ada simbolnya masing-masing. simbol. Kayak gua waktu itu mengandung simbol. Nah di situ gua ngerasain banget nih bang. Kayak lo nih dikasih barang-barang itu kan, itu barang sebenarnya buat kita jurit nih. Oh Jurit. jadi buat pegang amanah gitu. Iya sebenarnya itu jurit, tapi kita nggak tahu kalau itu sebenarnya amanah. Kayak cuma lampu kita yang bawa, tapi emang dikasih ke panitia. Jadi kayak lampu, korek, lilin, jas hujan, peta, itu dikasih bang. Nah terus setiap ke pos itu Diminta. enggak, kita dibuai dengan kata-kata. Itu ntar tahu tuh ada barang hilang, jadi kita nggak amanah, minuman. Pas lagi udah di pos terakhir dikasih apa itu akhirnya? Pos terakhir itu gue ngalamin tuh rasanya, oh ini bang, menanamkan kepercayaan. Jadi misalnya nih, semua kita tutup mata kita nih, kita dikasih secangkir kopi nih. Kopi. Tapi itu kopi beda-beda rasa, setiap orang rasainnya. Itu mungkin tahu dari sono dikasih apa kan? Iya. Gue minum, rasanya asin. Temen gue bilang rasanya manis. Temen gue bilang lagi bukan kopi, Kelapa, air kelapa. Marimas Oh, kelapa. Marimas. Iya. Bingung gue. Ini siapa yang salah? Sebelumnya gue juga nggak tahu ya. Itu kopi, ini kan kopi nih, tapi mata lo tutup nih, dipegang nih, set. Terus ke belakang gitu kita ngerasa ada tangan yang megang. Oh, ada megang. Iya kan waktu itu bedain kalian nggak nyangkanya kopi ini kita tuker, pas ngoper ke belakang kasih ke tangan temennya langsung. Berarti kita nggak megang nih gitu kan. Cuma kita megang dari atas biar nggak tumpah, alasannya gitu bang. Padahal nggak tahu ya. Padahal tuh kayak tangannya dia gini bang, jadi tek gitu. Oh, padahal diganti-ganti ngomongin. Iya. Pas kasih kopi kan, wah iya bener nih, gue megang tangan teman gue, pegang itu gelas kopi plastik bang. Gue minum memang begitu. Itu apa ya? Jadi kayak bikin perspektif apa ya? Reflektif ya? Perspektif diri sendiri, pikiran sendiri itu bang. Ada yang bilang ini, itu bikin terpecah belah. Akhirnya kita tetap optimis kalau satu salah semua. Kalau benar ya benar. Meskipun kita yakin yakin benar, kita harus apa ya? Harus bilang benar gitu bang, ngerti nggak bang? Kayak punya pendirian juga gitu loh. Itu ngelatih, gue pusing bang ngomongnya bang. Tapi gue sayang banget gue nggak ngerasain ospek sih. Sayang banget gue angkatan pertama bray, jadi nggak tahu. Terus lo angkatan pertama lo nggak ngerasain ospek, tau lo ngospek orang bang. Iya, gue juga bingung aneh, gue nggak tahu tata caranya juga ya kan. Tapi disuruh misalnya suruh ngospek, ya jalanin aja sesuai kesepakatan bersama angkatan aja gitu. Iya benar, intinya sih jangan pakai kekerasan bang. Itu udah nggak asik. Udah nggak asik kayak, yang penting gimana bisa ngelatih logika ya. Ngelatih logika, pokoknya setiap ospek yang lo lakuin ada maknanya bang. Iya benar. Nah kan nih lo tentang perkuliahan pertambangan, ya kan? Nah di perkuliahan ini cuan-cuan apa sih yang lo dapet bang? Keuntungan apa sih buat masa depan lo nanti? Keuntungan. Oh iya. Ya kalau itu banyak lah prospek kerja teknik pertambangan kalau nyari di Google ya. Ya tapi lu bisa ngambil salah satu, misalnya gue mau jadi pegawai BUMN lah. Widih, ya kan tambang ke BUMN, badan usaha milik negara. Pertamina BUMN. Oh iya benar. Iya boleh. Pengelola migas yang lain juga BUMN kan. Ya misalnya kayak gitu contoh simpelnya. Tapi kalau gue sih pingin mendirikan suatu organisasi sendiri. Apa itu bang?
pokoknya tentang organisasi pertambangan lah. Oh, jadi lo pengen bikin bukannya sekarang udah ada, Bang? Bukan maksudnya nggak terfokus sama pertambangan doang, tapi organisasi sendirilah yang membela hak pertambangan. Oh, emang ada apa sih, Bang, Lika-Liku di tambang kalau sampai lo mau bikin hak asasi? Ya banyak lah, namanya pertambangan nggak lepas dari reklamasi kan, lo tahu. Iya, oh Banyak iya. kasus yang udah bekas pertambangan, area pertambangan tapi nggak dikuruk lagi kan. Oh, itu orang-orang nggak mau tanggung jawab ya. Padahal kan di situ udah ada undang-undangnya, Bang. Undang-undangnya, tapi tetap aja namanya punya duit, backingannya gede. Gimana? Lu pas lagi lihat aja di video di YouTube kayak kepolisian aja bilang, "Bapak gimana? Janjinya mau direklamasi gini-gini," sampai polisi yang ngomel tetap aja, "Iya, Pak, ini kan udah dimanfaatin jadi danau. Kan Bapak bilangnya mau diuruk kembali." Ya gimana, tanah udah sedalam gunung, lu mau nguruknya lagi gimana? Kan gitu. Janji doang kan. Iya, gimana sih, Bang? Gue pengen bikin suatu organisasi yang memperjuangkan hak pertambangan aja sih. Hak pertambangan dan menjadi nggak apa ya, nggak bikin masyarakat tuh memandang rendah soal pertambangan. Jadi membela kasta pertambangan. Walaupun emang dinyinyirinnya duitnya banyak, ya kalau baru fresh graduate palingnya normal lah, kayak teknik-teknik lain juga nggak ada bedanya sebenarnya. Nah, fresh graduate kan lo mikir nih pertambangan, Bang. Pertambangan itu gue lihat nih, hampir semua pertambangan di Indonesia itu bukan milik negara kita sendiri, Bang. betul. Itu gimana cara lo, Bang? Lo kayak kok kontrak itu tetap bisa diperpanjang gitu? Iya. Kenapa pemerintah nggak stopin, berusaha buat apa anak bangsa kita sendiri, rakyat kita sendiri buat ngembangin, apalagi kan wah, universitas teknik itu udah nyiapin apa namanya generasi-generasi buat pertambangan gitu. Apalagi isu-isu juga yang kerja di pertambangan nggak dikasih air mineral, dikasih Coca-Cola. Wah, Itu gimana tuh, Bang? kalau kita ambil contoh sederhana di Freeport sih ya. Iya. Itu di Freeport. Freeport itu dipegang sama orang luar negeri. Tapi setahu gue itu orang mana gitu. Lu kan tahu Freeport itu tuh ibaratnya udah kayak gunung kebalik, tau gak lu? Gimana tuh, Bang, gunung balik? Gunung kan ke atas, tapi ini gulungnya di dalam. Jadi ngebore nancep ke dalam, dari kerucut. Di dalam Freeportnya udah ada mall, tempat makan segala macam, ada AC-nya. Iya. Mantap. Setiap tahun gali emas di situ udah ada mallnya, tempat belanja di dalam Freeport. Wah, gue bilang gila nih, peluang besar juga. Tapi ya gimana lagi, kita sebagai orang Indonesia belum punya alat buat mendukung kecanggihan buat mengeruk itu gitu. Jadi itu kita cuma bisa mengolah juga alatnya masih dari luar negeri. Kita tuh belum bisa. Kita belum bisa apa emang kita belum mau nih? Kemungkinan bukannya nggak mau, emang nggak bisa. Tapi emang ada peraturan-peraturan yang membatasi negara kita melakukan itu. Kemungkinan gara-gara kita kalah perang juga dari tahun 1945. Iya kan. Gue sudut pandang gue dari situ. Indonesia karena baru merdeka berapa tahun dong, Bang? Apalagi merdeka kita sebenarnya bukan ini dikasih kan sama Belanda, jatuhnya seperti itu kan. Jadi itu pas lagi Belanda balik, Indonesia langsung mengumumkan kemerdekaan kan, dibantu sama Jepang kalau nggak salah kan pas lagi itu. Ya seperti itulah kurang lebih. Pokoknya menurut gue sih masih terikat sama kemerdekaan kita dulu gitu. Nah, berarti pemikiran lo nih, berarti gimana sih biarin kita nih bisa yakinin pemerintah bahwa generasi kita, rakyat kita sendiri bisa mengolah tambang dengan benar? Kan ada tuh, wah, malah rakyatnya sendiri yang merugikan negara katanya. Itu apa namanya, pipa-pipa Pertamina dijebol-jebol di tambang-tambangnya dicolong-colongi. Ya itu yang ngerusak fasilitas pertambangannya karena dia protes dari massa sih, karena itu banyak pertambangan ilegal juga. Biasanya kalau dijulukinnya tambang babe tuh. Apa itu? Jadi tambang yang tanpa nggak legal, ilegal tambangnya. Jadi ya mengganggu, selain nggak punya SOP yang jelas, dia nggak ngikutin peraturan-peraturan ketiga, nggak ada keselamatan, terus nggak meriksa apa ya namanya, pemeriksaan kelayakan, uji kelayakan dulu. Nah jadi nggak sesuai prosedur yang ada, ya rakyat kan merasa dirugikan karena wilayahnya tercemar juga segala macam seperti itu. Nah, kan itu rata-rata yang tambang-tambang ilegal ya. Iya, tambang ilegal, tambang babe. Ilegal itu kan rata-rata tambang babe ya. Tambang babe itu kan rata-rata yang memiliki rakyat sendiri, Bang. Iya. Nah, itu kan pasti ada sebab akibat kita. Sebab-sebabnya, Bang. Kenapa dia kok bikin tambang ilegal? Kenapa kalau udah tahu rakyat kita bisa bikin tambang ilegal, kenapa harus pakai jasa orang luar gitu, Bang? Apalagi sekarang nih ditambah katanya bakal ada namanya subsidi global nih dari luar. Gimana nih, Bang, kita sebagai lo lah, Bang, ya, sebagai orang pertambangan mempertahankan bahwa kita anak tambang Indonesia bisa mengolah sumber daya kita sendiri gitu? Ya kalau menurut gue sih harusnya ada yang namanya dari pemerintah itu
mendukung secara penuh lah gimana kita bisa menjadi wadah buat mahasiswa itu berinovasi menciptakan alat. Walaupun kita ngambil dari luar negeri idenya juga, yang penting kita bisa inovasi dari alat itu jadi hak patennya orang Indonesia. Jadi itu kita nggak perlu manfaatin alat-alat luar negeri melulu gitu. Kita ambil aja idenya luar negeri tapi kita cetaknya dari produk Indonesia. Intinya sih gitu, pemerintah nyediain wadah dan mendukung sepenuhnya dan dipantau juga. Jadi selain didukung harus dipantau perkembangannya juga gimana gitu. Berarti kita harus pakai ATM bang. ATM apa tuh? Amati, Heeh. tiru, modifikasi. Nah itu intinya. Oh, Sebenarnya. jadi kalau gue saranin nih bang ya, Heeh. mendingan abang bikin forum itu anak teknik se Indonesia bang. Jadi nggak cuma tambang doang kan, tambang kan butuh namanya industri kelistrikan, teknik-teknik lain tuh bang. Itu pasti kan butuh, nggak mungkin kan, wah anak tambang cuma ngerti, nggak cuma ngerti ya. Anak tambang kan lebih fokus ke tambang gitu, sumber daya mineral kan. Nah sedangkan alat-alat beratnya kan harus ada tuh anak teknik-teknik lainnya, teknik mesin. Iya, itu sebenarnya harus ada anak teknik Indonesia juga kan namanya harus berkontribusi. Iya. Itu dalam programnya itu harus ada pengembangan sumber daya mineral juga. Jadi itu dalam program anak teknik Indonesia harus mungkin ditambahin buat pengembangan sumber daya mineral gimana bekerja Buat sama. anak-anak tambang usahain kita satu kita punya ikatan lah ya. Iya, jadi kan kita nggak bisa namanya bekerja sendiri. Tambang itu teknik pertambangan fokusnya sih kepada pengolahan sebenarnya. Kalau lo mau jadi spesialisasi, lo harus kuliah lagi kayak spesialisasi pengeboman, spesialisasi pengeboran, atau spesialisasi jadi supir alat berat. Itu kan harus udah lulus S1 pertambangan, harus punya kuliah lagi, atau enggak lo ikut kelas spesialis gitu. Nah, bang, kan tadi lo bilang pengoboman nih bang. Kan itu berarti mengubah struktur muka bumi bang. Itu berpengaruh nggak sih ke global, ke bumi satu dunia ini bang? Kan apa ya, kayak gempa aja nih misalnya terjadi gempa tektonik. Katanya dulu negara Indonesia, negara-negara itu kan menyatu kan, akibat karena erosi, gempa, pecahnya lempeng. Jadi makanya berpisah. Nah, itu kan pengeboman kan, apalagi pengeboman itu bisa sampai bikin lubang sebesar itu tuh mempengaruhi nggak sih bang? Kalau mempengaruhi, kalau misalnya tambang legal itu kan udah diukur. Jadi ada jaraknya dari hutan berapa kilometer gitu. Misalnya lu mau nambang di daerah yang ada mineralnya kayak batu bara, berarti kan udah ngikuti prosedur yang ada. Berarti dapat meminimalisir kerusakan yang timbul. Walaupun terjadi pengeboman mau underground yang di bawah tanah atau yang open pit di atas tanah kan, ya itu ya namanya pertambangan itu intinya kan ngerusak bumi, ngambil ngeruk bumi yang nggak bisa dihindari juga. Mau gimana juga pasti ada kerusakan. Nah, berarti kan tadi dibilang nggak ngerusak sih, jatuhnya emang kita gimana ya? Ya memanfaatkan hasil bumi emang tugasnya tambang gitu. Mau gimana lagi ya, bahasa kasarnya emang ngerusak bumi. Nah, itu di teknik pertambangan itu udah jadi nggak sih bang kita mencari energi alternatif kah? Atau bagaimana sih cara memperbaiki kerusakan? Setidaknya kita berusaha untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan itu, dan berapa lama buat tambang itu bisa ditambang lagi, dan bagaimana cara proses pemulihannya? Kalau misalnya buat proses gimana pertambangan kembali, ya pasti membutuhkan waktu ratusan tahun ya. Namanya itu kan dari letusan vulkanik, material itu meleleh lagi kan mineral-mineral, habis itu beku lagi baru bisa ditambang. Kayak batu bara atau emas itu kan dari letusan gunung berapi dulu, terus dimasak di perut bumi, di perut apa gunung Merapi kan, Iya. vulkanik gitu, lama-lama nempel di dindingnya, membeku, mengkristal, ya baru bisa ditambang. Nah, kalau misalnya project buat mengembalikan tatanan bumi yang udah ditambang, yaitu tugasnya bagian reklamasi. Di pertambangan juga belajar, tapi kan namanya reklamasi susah di negara kita sebenarnya karena belum ada dukungan pemerintah lagi baliknya, karena banyak orang-orang yang punya kuasa, punya saham pemegang terbesar tuh memanfaatkan buat mengeruk sebanyak-banyaknya, nggak memperhitungkan kerugian yang dialami daerah itu. Oh, Gitu. nah kan bang, gue pernah baca nih, gue dulu SMA kan, sempat buka-buka buku lah ya. Itu kan bumi itu terdiri dari beberapa lapis kan. Nah lapisan itu kan ada lapisan namanya itu yang panas tuh. Kayak lumpur lapindo kan tuh kan akibat kebocoran gas kan ya. Sampai nggak bisa ditutup tuh padahal. Tahun berapa sih itu? 2000 berapa? Lupa deh gue. Tahun 1900-an lupa juga sih. Itu bocor aja nggak bisa ditutup begitu. Berarti nggak ada material lain yang sekuat lapisan itu bang kan bang? Kalau buat nutupnya nggak kuat. Nah itu kalau tadi abang bilang gali sedalam-dalamnya tuh gimana tuh bang? Kalau terjadi misalnya kan itu kan
gunung nih. Tadi abang bilang berarti kan itu dekat gunung kan, Nah, dekat perut bumi kan. Itu mengandung cairan panas tuh kan. nah. Nah kalau cairan panas itu toto kesentuh, bus. Ya itulah, kita ambil contohnya dari lumpur lapindo. Namanya kalau orang nggak ngikutin prosedur, ngikutin ketamakan seperti itu. Jadi itu dia memanfaatkan ketamakannya, maunya gali sebanyak-banyaknya tanpa mengikuti prosedur. Kan udah sebenarnya udah diukur juga sebenarnya. Ada yang mengukur nih, misalnya udah dilacak ada potensi mineral di mana. Kan diukur mau dibor kedalamannya berapa, dibom ke berapa. Nah, habis itu misalnya lo masih tamak malah melebihi ukuran yang ditentukan, ya hasilnya seperti itu. Jadi lo malah melebihi sesuai prosedur lah, intinya lo menyalahgunakan yang udah ada, malah ngikutin ketamakan. Intinya gitu, kalau namanya ngikutin ketamakan pasti hancur sendiri lah. Nah itu kan kalau itu bisa ditutup lagi nggak sih bang kalau kayak gitu bang? Ya gimana, namanya bumi udah ngamuk. Lu mau Berarti itu bang benar-benar kasih tutup. Berarti kan semakin meluas kan tuh bang. Berarti gimana caranya kita ngatasin tuh bang? ya paling kita manfaatin aja lumpur lapindo bisa jadi bahan buat pembangkit listrik apa. Gitu aja sih menurut gua. Bisa jadikan energi alternatif atau enggak. Itu baring kita udah nggak bisa mencegah kalau udah terjadi, paling menanggulanginya aja, memanfaatkan dan menanggulangi. Nah itu bang kan gue mikir nih, waduh penambangan biasanya gali tuh sampai dalam banget, tapi mobil-mobil segede rumah aja tuh Dalam truk kayak kan truk gede gitu. sampai nggak kelihatan, sampai kelihatan kecil bang tuh. Wah berarti ini udah lapisan keberapa gue mikir. Ini kalau lapisan terakhirnya ke cowok dikit aja. Udah muncrat. Sama kayak pokoknya intinya contohnya lumpur lapindo itu kesalahan pertambangan terbesar tuh. Jadi tuh niatnya mau ngebor minyak malah kebor malah lumpur-lumpur gitu kan. Kan niatnya mengambil minyak gitu. Minyak di bumi. Jadi kesalahannya di situ. Oke, segini dulu nih podcast kita. Jangan lupa nih like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa nih buat follow IG-nya Mas Tur @mas.tours pakai Z. YT-nya Sama Mas Tours. dan Spotify-nya juga Mas Tur. Kecuali blognya nanti nyusul ya guys. Ada di link deskripsi mungkin nanti. Oke, sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.